Nusaibah binti Ka'ab adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dari golongan perempuan. Ia adalah sahabiah Nabi yang berasal dari golongan Ansor yang rela berkorban mempertaruhkan nyawa dan hartanya untuk membantu Nabi dalam berdakwah. Nusaibah berserta suami dan anak-anaknya gugur dalam medan peperangan. Kisahnya sangat mengharukan. Dalam kisah disebutkan, saat itu Nusaibah sedang di dapur dan suaminya sedang tertidur. Tiba-tiba dia mendengar suara gemuruh seperti gunung batu yang runtuh. Nusaibah langsung berpikir bahwa suara itu adalah tentara musuh. Dia langsung menemui suaminya yang sedang tertidur. Ia meninggalkan semua pekerjaannya, lalu membangunkan suaminya dengan lemah lembut. Suamiku, aku mendengar suara pelik menuju Gunung Uhud. Mungkin orang kafir telah menyerang, kata Nusaibah. Sementara suaminya, Zaid bin Asim Masni, langsung tersentak dan bergegas bangun kemudian memakai pakaian perangnya. Dia sungguh menyesal, kenapa justru istrinya lah yang mendengar suara tersebut, bukan dirinya. Zaid siap berangkat. Saat hendak menyiapkan kuda, Nusaibah datang dan menyodorkan sebilah pedang kepada Zaid. Suamiku, bawalah pedang ini, jangan pulang sebelum menang. Zaid memandang haru istrinya, keberanian dan tanpa keraguan dia berangkat ke medan perang. Dengan lantang dia menaiki kuda dan terdengar suara langkah kuda menuju utara. Zaid langsung terjun ke medan perang. Saat itu Rasulullah melihatnya dan tersenyum kepadanya. Senyum Rasulullah semakin mengobarkan semangat Zaid. Dia semakin lantang dalam pertempuran. Sementara di rumahnya, istri Nusaibah sedang gelisah. Kedua anaknya, Ammar yang berusia 15 tahun dan adiknya Sa'ad yang berusia 2 tahun, lebih muda, memperhatikan ibunya dengan gelisah pula. Kemudian datang penunggang kuda kepada mereka. Ibu, salam dari Rasulullah. Suamimu, Zaid baru saja gugur. Dia syahid. Innalillahi, suamiku telah menang. Terima kasih ya Allah. Nusaibah tersenyum dalam tangisnya. Dia kemudian memanggil anaknya Ammar. Ammar, ibu menangis bukan karena ayahmu telah syahid, tapi karena kita tak memiliki apa-apa lagi untuk diberi bagi dakwah ini. Maukah engkau melihat ibumu bahagia? Ambillah kuda dan bawalah tombak, bertempurlah bersama Nabi. Nusaibah berkata dengan mantap, sementara Ammar menatap ibunya dengan mata yang bersinar-sinar. Dia sangat senang. Terima kasih ibu, inilah aku tunggu sejak tadi. Aku takut kalau ibu tak memberiku izin ikut berperang. Ammar kemudian langsung menuju peperangan dan dia memperkenalkan dirinya pada Rasul. Ya Rasulullah, aku adalah Ammar bin Zaid. Aku datang untuk menggantikan ayahku yang telah gugur. Ammar pun kemudian dengan lantang ikut berperang. Pagi harinya, utusan pasukan Islam mendatangi rumah Nusaibah. Terlihat perempuan itu sedang menunggu berita anaknya. Ada berita apakah? Apakah anakku gugur? Betul. Innalillahi, Nusaibah menangis. Melihat Nusaibah menangis, utusan itu berkata, Berduka ya Muhammad. Namun Nusaibah menggeleng. Dia kemudian menjawab, tidak, aku gembira. Aku hanya sedih. Siapa lagi yang aku berangkatkan untuk ikut perang? Sementara saat masih anak-anak. Ibu, jangan remehkan aku. Kalau kau izinkan aku akan tunjukkan bahwa aku adalah putra seorang ayah yang gagah dan berani. Kau tidak takut, nak? Dipacunya kuda menuju medan pertempuran. Pemuda berusia 13 tahun itu benar-benar berani dan banyak menghempaskan nyawa musuh. Hingga akhirnya dia pun syahid saat sebilah anak panah menancap di dadanya. Kembali utusan Nabi datang ke rumah Nusaibah. Ia pun sedih, bingung apa yang harus ia korbankan lagi sedang ia tak memiliki apa-apa lagi selain dirinya. Hai utusan, kau saksikan sendiri kalau aku sudah tidak memiliki apa-apa lagi selain diriku yang tua ini. Maka izinkanlah aku untuk ikut bersamamu ke medan perang. tapi engkau adalah wanita. Engkau meremehkan aku karena aku wanita. Apakah wanita juga tidak ingin masuk surga melalui jihad? Nusaibah lantas mengambil kudanya, bergegas menemui Rasulullah. Ia kemudian menceritakan semuanya kepada Rasul. Akhirnya Nusaibah menenteng obat-obatan dan merawat tentara yang terluka. Hingga pada suatu ketika, saat ia merawat prajurit yang sedang terluka, percikan darah mengenai rambutnya. Ia pun langsung mendongak dan dilihatnya tentara Islam tewas terkena sabetan senjata.
Nusaibah marah, ditambah lagi dia melihat Nabi pun terjatuh dari kudanya karena keningnya hampir saja terkena anak panah. Nusaibah kemudian bangkit dan mengambil pedang bekas prajurit yang tewas tersebut. Dinaikinya kuda dengan lantang, banyak musuh yang melayang terkena pedangnya. Hingga suatu saat, seorang musuh mengenai pedang dari belakang dan langsung menebas lengan kirinya. Nusaibah pun terjatuh dan terinjak-injak. Sementara Ibnu Mas'ud di atas kudanya sambil memperhatikan kalau ada tubuh yang bergerak dengan susah payah didekatinya dan dia mencekat air ke wajah tubuhnya. Ibnu Mas'ud diperlihatkan dengan Engkau istrinya Zaid. Bagaimana keadaan Rasulullah? Baginda Rasul tidak sakit satupun. Engkau Ibnu Mas'ud bukan? Pinjamkan kuda dan senjatamu padaku. Tapi engkau masih terluka parah ya Nusaibah. Engkau mau menghalangi aku untuk membela Rasulullah. akhirnya Ibnu Mas'ud menyerahkan kuda dan senjatanya pada Nusaibah. Meski berseberangan, Nusaibah menaiki kudanya dan kemudian menuju medan pertempuran. Dengan lengan kiri yang putus, banyak juga musuh yang tumbang karena pedangnya. Namun akhirnya sebuah pedang musuh menyabet lehernya yang putus. Syahidlah Nusaibah yang gagal berani. Tiba-tiba langit berubah menjadi mendung, hitam kelabu yang awalnya cerah dan terang benderang. Pertempuran berhenti sejenak. Nabi kemudian berkata kepada para sahabatnya, Menjadi perempuan masa kini dengan belajar dari kisah Nusaibah binti Ka'ab membuat kita berpikir bahwa Islam telah memberikan banyak contoh bagi kita tentang perjuangan kaum perempuan sejak zaman Nabi, yang kisahnya sangat menggugah jiwa, membakar semangat. Semoga jiwa-jiwa Nusaibah menggelora dalam diri perempuan masa kini.